panas dan cara perpindahannya. Pernahkah kalian merasakan panas pada tubuh kalian? Tentu kalian pernah meletakkan telapak tangan kalian pada kening ketika kalian demam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas dingin suatu benda atau ruang disebut dengan suhu. Permukaan tangan tidak bisa mengukur suhu secara akurat, maka terdapat suatu alat untuk mengukur suhu secara cepat dan akurat yang disebut dengan termometer. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Energi panas dapat merubah benda mengalami pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang mengalami bertambahnya panjang, lebar, luas, dan isi volume. Sedangkan penyusutan, perubahan suatu benda yang mengalami berkurangnya panjang, lebar, luas, dan isi volume dikarenakan terkena suhu yang dingin. Berikut ini adalah beberapa contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela biasanya dibuatkan ruang yang lebih agar ketika terjadi pemuaian tidak mudah pecah atau retak. Ban mobil atau sepeda motor. Pengisian angin pada ban mobil atau sepeda motor yang berlebihan akan membuat ban tersebut menjadi meletus karena di dalamnya terjadi pemuaian pada udara. Kawat atau kabel listrik. Kawat atau kabel listrik dalam pemasangannya selalu dibuat mengendur atau bergelombang yang bertujuan agar kawat atau kabel listrik tersebut tidak mudah putus ketika mengalami penyusutan pada malam hari. Gelas kaca. Pernahkah kalian melihat gelas pecah ketika dituangkan dengan air panas? Nah, hal ini terjadi karena terjadinya pemuaian secara cepat pada gelas tersebut sehingga menjadi retak dan panas. Rel kereta api. Pemasangan rel kereta api selalu dibuatkan sedikit celah yang bertujuan agar ketika terjadi pemuaian maka rel tidak melengkung. Termometer. Pada termometer, cara bekerjanya adalah ketika terdapat suhu yang panas, maka cairan termometer akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika dalam suhu yang dingin, maka cairan termometer akan dalam keadaan menurun. Kalor berpindah dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Cara perpindahan kalor pada suatu benda dari satu benda yang lain selalu tidak sama. Ada 3 cara dalam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Contohnya, mencelupkan sendok logam ke dalam air panas, tangan memegang cangkir yang berisi teh hangat, knalpot menjadi panas karena mesin dihidupkan, mentega meleleh di wajan yang telah dipanaskan, dan tutup panci menjadi panas ketika panci digunakan untuk memasak. Konveksi adalah perpindahan kalori yang disertai zat perantara. Contohnya, air yang dipanaskan di dalam panci. Terjadinya angin darat dan angin laut, dan sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika dekat di api unggun. Panas matahari menyinari permukaan bumi, menghangatkan telur
ayam atau bebek di bawah cahaya lampu, dan menjemur pakaian di bawah terik matahari. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda memiliki jenis bahan yang berbeda-beda. Konduktor adalah bahan penghantar panas terbaik. Contohnya aluminium, tembaga, besi, dan baja. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya kayu, karet plastik, kertas, dan kayu. Berbagai benda dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Berbagai barang dalam kehidupan sehari-hari banyak menggunakan sifat benda secara konduktor dan isolator panas. Contohnya, setrika. Bagian alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Dan bagian gagang setrika terbuat dari bahan isolator berupa kayu atau plastik agar mudah dipegang. Teflon. Teflon merupakan alat untuk memasak yang terbuat dari logam sehingga bisa menghantarkan panas. Dan gagang teflon terbuat dari bahan isolator berupa karet. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tersampaikan dengan baik. Semoga kalian bisa memahami dan menjalankan sesuai